Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak Umi, how are you today? Nah, semoga anak Umi masih dalam keadaan sehat ya nak. Hari ini berjumpa lagi dengan Umi dalam pelajaran matematika. Nah, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa ya anak Umi agar apa yang Umi sampaikan bisa langsung dipahami. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita. Sekarang kita masuk di bab ketiga di halaman 61 mengenai pengukuran sudut. Nah, minggu lalu kan kita udah bahas mengenai EPB dan KPK. Nah, sekarang kita melanjutkan pengukuran sudut. Nah, sekarang sudut itu apa nih? Sudut adalah pertemuan dua garis lurus. Nah, pertemuan dua garis lurus, pertemuannya seperti apa yang dikatakan sudut? Nah, seperti ini nah. Jika ada garis pertama dan ada garis kedua, nah pertemuan yang di ujung ini namanya titik sudut. Titik sudut. Nah, di bagian ini namanya daerah sudut. Kemudian yang ini apa, Mi? Yang garis pertama sama garis kedua, ini namanya kaki sudut. Ini pun kaki sudut. Nah, paham ya, Nak? Jadi kalau dia pertemuan dua garis lurus dan di ujung itunya pertemuannya itulah disebut dengan sudut. Nah, ini daerah sudutnya. Nah, jika di dalam soal kita buat ada A, ada B, ada C. Jadi kalau di seperti ini, mana dia sudutnya, Nak? Iya, sudutnya terletak di B, di paling ujung. Paham kan, Umi? Nah, kalau mau buat satuan dari sudut ini, maka dia disebut tanda sudutnya seperti ini. Sudut A, B, C, atau sudut C, B, A. Nah, ini penulisan sudutnya, Nak, atau menulis satuan sudutnya. Nah, kalau menulis sudutnya, kita pakai tanda seperti ini. Nah, kemudian sudutnya itu ditulis di tengah. Nah, nggak boleh di penulisan seperti ini, B, A, C. Nggak boleh, Nak, karena sudutnya itu terletak di B dan sudutnya itu dituliskan di tengah. Nah, seperti itu penulisan. Nah, paham teman Umi tentang penentuan sudut? Udah paham Nak Umi mana sudut kan, Nak? Nah, kita masuk ke jenis-jenis sudut ya, Nak. Jenis-jenis sudut itu ada 4. Nah, yang pertama kita bahas mengenai sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku itu sudut yang membentuk huruf L. Nah, L-nya bisa seperti ini, mau seperti ini, mau dia seperti ini, atau dia seperti ini juga disebut dengan sudut siku-siku ya, Nak. Ingat aja, kalau dia sudut siku-siku, sudut itu huruf L. Nah, sudut siku-siku ini dibentuk oleh dua garis yang tegak lurus, yaitu garis ED dengan garis DC. Nah, garisnya lurus, tegak lurus. Nah, itu disebut dengan sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini besar sudutnya 90 derajat. Jadi, besar sudutnya 90 derajat. Jadi, sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Nah, kalau suruh menentukan ini sudutnya sudut apa, jadi kita tinggal buat. Kalau dibuat sudut E, D, C atau sudut C, D, E. Nah, penentuan sudutnya harus di tengah. Nah, sekarang yang kedua sudut lancip. Nah, sudut lancip itu sama, Nak, yang dibentuk oleh dua garis lurus, tapi dia agak lancip. Nah, seperti ini atau ini, Anak, ini disebut dengan sudut lancip. Sudut lancip itu sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Kalau sudut lancip seperti ini, kalau sudut siku-siku seperti ini, sudut lancipnya seperti ini. Nah, lancip dia. Nah, disinilah dikata sudut lancip. Ya, Nak. Nah, jadi kalau kita buat A, B, C di sini, nah sudutnya, titik sudutnya yang ini, Nak. Daerah sudutnya seperti ini. Nah, ini besar sudutnya lebih kecil dari 90 derajat. Nah, kalau anak Umi mau ngitung dia berapa besar sudutnya, tinggal menggunakan busur aja.
gitu nak. Pokoknya dia lebih kecil dari L. Kalau siku-siku L, kalau dia sudut lancip lebih kecil dari L. Nah, gitu aja nentuinnya. Baru yang ketiga ada sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku. Nah, kalau kita buat E, F, G. Nah, ini dia dikatakan sudut tumpul karena dia lebih besar dari sudut siku-siku. Ini besaran sudutnya. Besar sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Nah, ini kalau buat kayak gininya sudut E, F, G atau sudut G, F, G. Iya, seperti ini nah. Oke. Nah, gini aja nandai untuk jenis ini sudut. Kalau sudut siku-siku dia seperti huruf L. Kalau sudut lancip dia turun ke seperti ini nak. Nah, lebih kecil dari sudut siku-siku. Sedangkan sudut tumpul lebih besar dari sudut siku-siku. Nah, gitu nak. Oke, paham kan? Nah, yang terakhir, yang keempat ada sudut lurus. Nah, lurus. Sudut lurus ini besar sudutnya 180 derajat. Di sini titik sudut. Nah, kalau kita buat di sini KLM, inilah daerah sudutnya. Nah, ini besar sudutnya 180 derajat. Nah, kalau buat sudutnya sudut KLM. Nah, gitu nah. Jadi kita udah bahas 4 sudut. Ada siku-siku, ada sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut lurus. Nah, gitu ya nak. Besaran sudutnya beda-beda. Kalau dia sudut siku-siku 90 derajat. Kalau dia sudut lancip lebih kecil dari 90. Kalau dia dalam soal mau menghitung berapa sih besar sudutnya, anak bisa menggunakan busur. Ya, kalau sudut tumpul begitu juga. Yang penting dia lebih besar dari 90 derajat. Nah, kalau anak Umi mau menghitung besaran sudutnya menggunakan busur lingkaran. Nah, yang terakhir ada sudut lurus. Sudut lurus ya lurus seperti ini atau dia bentuk setengah lingkaran. Nah, ini besar sudutnya 180 derajat. Nah, itu aja materi kita hari ini nak mengenai pengukuran sudut. Jadi anak Umi perlu ingat kalau sudut itu dibentuk dari 2 garis lurus yang saling bertemu. Nah, pertemuan itu disebut sudut dan daerah yang mengitari disebut daerah sudut. Nah, 2 garis lurusnya disebut kaki sudut. Nah, jenis-jenisnya seperti ini. Oke, Naomi, paham kan dengan penjelasan hari ini? Nah, hari ini materi kita tentang pengukuran sudut dulu ya, nak. Minggu depan kita lanjut lagi materi selanjutnya. Oke, Naomi, semoga paham apa yang Umi jelaskan dan nanti dicatat yang rapi ya, nak. Oke, Naomi, kita lanjut minggu depan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.